Situasi di Gaza semakin memburuk dalam beberapa hari terakhir. Pengeboman terus terjadi tanpa henti selama lebih dari 24 jam dari Selasa hingga Rabu, tanggal 1 November tahun 2023. Mengutip laporan Reuters, serangan baru Israel melibatkan kamp pengungsi, bahkan rudal-rudal Israel menghantam kamp pengungsi yang padat penduduk di Gaza Utara, Jabalia. Menurut juru bicara militer Israel, Letnan Kolonel Richard Hatchett, serangan tersebut ditujukan kepada seorang komandan Hamas yang sangat senior di daerah itu. Mereka sedang menyelidikinya dan akan merilis lebih banyak data seiring berjalannya investigasi. Namun, yang membuat situasi semakin sulit adalah bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menolak seruan internasional untuk jeda kemanusiaan yang akan memungkinkan pengiriman bantuan darurat kepada warga sipil yang menderita akibat kekurangan makanan, obat-obatan, air minum, dan bahan bakar. Netanyahu akan berjanji untuk melanjutkan rencananya untuk memusnahkan Hamas, meskipun korban warga Gaza semakin banyak. Menurut para pejabat di Rumah Sakit Indonesia di Gaza, lebih dari 50 warga Palestina tewas dalam serangan terbaru tersebut, sementara 150 lainnya mengalami luka-luka. Situasinya semakin buruk dengan jam demi jam berlalu. Setiap keluarga memiliki orang yang terbunuh atau terluka. Berita tentang korban terus berlanjut. Rekaman yang diperoleh Reuters menunjukkan serangkaian kehancuran di Gaza dengan kawah bom yang dalam dan bangunan bertingkat yang hancur. Orang-orang terlihat menggali puing dengan tangan mereka untuk mencari orang-orang terkasir, baik hidup maupun mati. Petugas medis bekerja keras, membaringkan korban tewas dengan terbungkus kain putih dalam antrean panjang di luar rumah sakit. Hamas melaporkan bahwa ada total 400 orang tewas dan terluka di Jabalia. Daerah ini telah menampung keluarga pengungsi sejak perang dengan Israel pada tahun 1948. Di hari yang sama, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyerukan perlindungan warga sipil yang terperangkap dalam konflik ini. Ia menekankan perlunya perilaku proporsional dan tindakan pencegahan oleh semua pihak. Hukum humaniter internasional menetapkan aturan yang jelas yang tidak dapat diabaikan. Ini bukan sesuatu yang dapat dipilih secara selektif. Sejak 7 Oktober, lebih dari 8.000 warga Gaza telah kehilangan nyawa mereka akibat serangan Israel, dan yang paling memilukan adalah sekitar 2.000 di antaranya adalah anak-anak. Kami akan terus mengikuti perkembangan situasi ini dan berharap agar ada upaya yang lebih besar untuk mencapai perdamaian di wilayah tersebut. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa berlangganan channel kami untuk mendapatkan informasi terkini.